Selamat pagi Ibu dosen serta kakak-kakak Asprag. Perkenalkan, saya sendiri dan rekan-rekan dari kelompok 1 yaitu Ahmad Saufi, Anissa Merina, dan Fauzia Radani akan membawakan video tentang mengenal cara pembuatan suspensi. Next. Yang akan kami bahas pada video ini yaitu pendahuluan atau latar belakang cara pembuatan suspensi, kemudian tinjauan pustaka ataupun dasar teori, serta metodologi yang meliputi alat dan bahan serta metode kerja. Next. Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas partikel. Cara tersebut merupakan salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas daripada suspensi itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi yaitu ukuran partikel, kekentalan atau viskositas, jumlah partikel atau konsentrasi, dan sifat atau muatan partikel. Next. Pada praktikum ini dilakukan juga evaluasi suspensi yang meliputi perhitungan volume, sedimentasi, dan diameter rata-rata partikel dengan mikroskop. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bagian tinjauan pustaka, yaitu suspensi yang ideal adalah suspensi yang memenuhi persyaratan. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 1979, persyaratan suspensi adalah yang pertama, zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang kedua, jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Dan yang terakhir, ada kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sedimen mudah dikocok dan dituang. Ada faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, yaitu yang pertama ada ukuran partikel. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya. Sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas terdapat hubungan linier. Artinya, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, maka daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Yang kedua, ada kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran cairan tersebut. Semakin kental suatu cairan, kecepatan alirannya semakin turun atau semakin kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turun partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, menambah kekentalan atau viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Yang ketiga, ada jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan menyebabkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, semakin besar kemungkinannya terjadi endapan partikel dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat, ada sifat atau muatan partikel. Stabilitas fisik suspensi farmasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Jika partikel mengendap, partikel tersebut akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregasi dan selanjutnya membentuk compacted cake. Peristiwa itu disebut caking. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama ada alat, yaitu volumetrik, kemudian
Ada juga alat-alat pembuatan suspensi seperti mixer, homogenizer, kemudian magnetic stirrer, dan yang terakhir Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada yang pertama ada ibuprofen sebagai bahan aktif, kemudian asam sitrat sebagai acidifier, kemudian CMCNA sebagai suspending agent, kemudian metilparaben sebagai pengawet, NaOH sebagai pelarut sulfat atau zat aktif, kemudian sirup simplex sebagai perasa, etanol sebagai pelarut, dan yang terakhir yaitu aquade sebagai medium disperse. Adapun metode kerja pada praktikum kali ini yaitu terbagi menjadi dua. Ada metode dispersi dan juga metode presipitasi. Yang pertama, selanjutnya itu ada cara percobaan mengenal cara pembuatan suspensi. Adapun formula yang digunakan yaitu ibuprofen sebanyak 500 mg, kemudian asam sitrat 200 mg, CMCNA sebanyak 50 mg, metilparaben sebanyak 5 mg, kemudian NaOH sebanyak 100 mg, sirup simplex sebanyak 1,5 mg, etanol sebanyak 50 mikroliter, kemudian aqua at 5 ml. Formula dibuat sebanyak 300 ml. Selanjutnya, adapun langkah kerja pada percobaan kali ini yaitu yang pertama dengan cara presipitasi. Yang pertama, CMCNA disuspensikan ke dalam air panas dan di stirrer dengan kecepatan 120 rpm. Kemudian ditambahkan air dingin dan didinginkan sampai suhu temperatur kamar yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian di stirrer selama 60 menit atau sehingga membentuk larutan yang jernih. Yang keempat yaitu metilparaben dilarutkan ke dalam etanol, kemudian dilarutkan NaOH ke dalam sebagian air, kemudian dicampurkan ibuprofen, ditambahkan CMCNA sambil diaduk dan metilparaben dihomogenkan, kemudian ditambahkan sirup simplex dan dibuat dahulu gula dan air dengan perbandingan 65 banding 35 dan jangan digunakan dengan pemanasan terlalu tinggi. Kemudian yang ketujuh yaitu sambil diaduk dan ditambahkan larutan asam sitrat ke dalam campuran, dan yang terakhir suspensi ditempatkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi skala untuk dilakukan pengamatan. Selanjutnya adapun langkah kerja yaitu dengan cara dispersi. Yang pertama, CMCNA disuspensikan ke dalam air panas dan di stirrer dengan kecepatan 120 rpm. Kemudian ditambahkan air dingin dan didinginkan sampai suhu temperatur kamar 25 derajat Celcius. Kemudian di stirrer selama 60 menit atau sehingga terbentuk larutan yang jernih. Dan yang terakhir yaitu dilanjutkan dengan dilarutkan metilparaben ke dalam etanol. Selanjutnya yaitu ada diskusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Diskusi nomor 1. Metode dispersi merupakan metode yang dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang terbentuk kemudian baru diencerkan. Untuk metode presipitasi itu merupakan zat yang hendak didispersikan itu dilarutkan terlebih dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Nomor 2 itu ibuprofen sebagai bahan aktif, asam sitrat sebagai acidifier.
CmCna itu sebagai suspending agent, metilparaben sebagai pengawet, NaOH itu pelarut sulfa atau zat aktif, sirup pelarut dari zat aktif, sirup simplex itu perasa, etanol itu pelarut, aqueous sebagai medium pendispersi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk diskusi nomor 3, ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas terdapat hubungan linier. Artinya semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas penampang partikel. Daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Akibatnya memperlambat gerakan partikel untuk mengendap, sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu nomor 4. Pembentukan suspensi terdiri dari dua sistem, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Dalam flokulasi dan deflokulasi, peristiwa misahnya atau mengendapnya fase terdisper antara fase terdisper dan fase pendisper terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, di mana pada flokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dibandingkan dengan deflokulasi. Namun, endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali, sedangkan endapan deflokulasi tidak karena telah terbentuk caking. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terdeflokulasi sangat kecil, sehingga membentuk ikatan antar partikel yang erat dan padat. Dan yang terakhir yaitu nomor 5. Kristalinitas dan struktur internal kristal bahan aktif dapat mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan fisikomekanik, mulai dari sifat aliran sampai stabilitas kimia. Kemudian, polimorfisme adalah kemampuan suatu senyawa mengkristalisasi dalam bentuk lebih dari satu jenis kristalin dengan perbedaan kisi internal dapat menyebabkan perubahan stabilitas kimia, sifat pengolahan, dan ketersediaan hayati. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adalah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih.